bagian ini tuh untuk mendekati penggajian memang itu sudah benar-benar epic banget dan udah sibuk sekali gitu. Namun di satu sisi di tanggal-tanggal awal itu pun memang tidak terlalu sibuk di tanggal-tanggal penggajian. Namun kita juga harus mereport seperti hasil laporan penggajian dalam 1 bulan. Nah itu kita akan serahkan ke bagian accounting. Nah setelah itu ada laporan-laporan seperti potong PPh 21. Itu potongan karyawan yang selalu kita rekap dan kita laporkan ke bagian. Hey workers, yang sebelumnya kita bahas tentang admin payroll yang sangat berkaitan dengan divisi accounting, finance, dan tax. Nah, di sini kita akan bahas lebih lengkap lagi apa sih finance, accounting, dan tax. Nonton sampai habis ya. Seputar pekerjaan staff finance, accounting, dan tax, memang ini udah jadi satu kesatuan ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, dan juga rule-nya aja yang dimana ada finance, accounting, dan tax-nya. Pada posisi staff finance, accounting, dan tax dalam skala perusahaan kecil, Mbak, itu bisa dirangkap. Jadi posisi staff accounting dan tax itu pekerjaannya itu karena kan perbedaannya hanya time-nya saja, tapi bisa dilakukan dalam satu waktu dan hanya satu orang ini. Tapi kalau misalkannya perusahaan besar yang mengelola invoice-nya banyak dan pelaporannya itu detail, itu akan terpisah gitu. Jadi mana yang bagian finance, mana bagian accounting, dan mana bagian pelaporan pajak. Job desk-nya sendiri atau pengertiannya. Nah, finance ini itu suatu transaksi yang bermuaranya itu semuanya di sini. Ada pemasukan dana dan pengeluaran dana. Nah, untuk accounting itu bagian yang mengiktisarkan atau menggolongkan transaksi dan menjurnalkannya, di mana ada pendapatan dan pengeluaran. Untuk tax, di sini tax itu sudah ada pada saat finance mencetak faktur pajak. Pada dasarnya, untuk pekerjaannya itu berbeda dari finance, accounting, dan tax. Nah, di sini untuk job desk-nya finance itu membuat invoice. Nah, di sini invoice ini adalah tagihan-tagihan yang kita kirimkan kepada customer. Nah, customer ini yang sudah kerjasama dengan perusahaan kita. Nah, untuk tahapan-tahapan finance ini, yang pertama itu kita harus merapikan dokumen-dokumen yang akan kita tagihkan. Yang kedua itu kita buatkan faktur pajak. Nah, faktur pajak itu kita masukkan ke e-faktur. Setelah itu kita cek kelengkapan dokumennya. Jika sudah lengkap, itu baru kita akan kirimkan ke customer. Untuk yang job desk-nya accounting itu untuk pengiktisaran atau mengecek transaksi yang sudah dijalankan dari staff finance, staff payroll juga, dan staff tax. Nah, di situ dia merekap seluruh transaksi dan dikelompokkan. Setelah itu dibuatkan laporan keuangan yang dijadikan dalam 1 bulan. Nah, setelah itu tax itu untuk melaporkan pelaporan untuk ke pajak. Nah, pajak ini sendiri yang akan dilaporkan seperti PPh 21, PPh 23, dan PPN. Soft skill yang harus ada pada bagian ini memang harus berkomunikasinya itu secara baik, karena di sini kita akan berkomunikasi dengan customer. Jika ada customer yang ada pembayaran atau invoice-nya belum masuk, itu akan kita gimana caranya untuk invoice-nya itu segera dibayarkan. Jadi makanya pintar-pintar kita untuk berkomunikasi dengan customer kita. Untuk kendala pada customer sih mungkin tidak ada ya, karena kita selaku kita yang
memberi kerjasama akan sebaik-baiknya itu untuk berhubungan dengan baik gitu. Yang sering dihadapi itu seperti deadline. Nah, deadline ini biasanya kita lembur ya. Jadi lembur ini bukan dikatakan sebagai kendala atau hambatan kita, tapi gimana caranya walaupun kita sudah memanage waktu, pasti akan ada beberapa yang harus kita lemburkan gitu. Pada posisi ini memang harus siap untuk kita lembur gitu sih. Tantangan itu mungkin bisa menjadi skill kita itu terasah gitu. Nah, seperti untuk invoice yang terlalu banyak, gimana caranya kita harus memanage waktu gitu, agar invoice itu sesuai dengan tanggal pengirimannya. Jadi kalau misalkan kita telat, otomatis pembayaran dari customer pun akan telat juga. Tantangannya ya kita harus enjoy aja sih untuk menyikapinya. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih. Kalau misalkan ya ada workers yang mau untuk menjadi posisi ini. Jenjang karir di posisi ini menurut saya sih menjanjikan ya. Karena semakin skill kita terasa, semakin skill kita punya gitu, mungkin perusahaan melihat sebagai tambahan nilai untuk kita gitu. Tonton terus konten seputar dunia kerja di Workerspedia. Satset langsung dapat kerja di Workerspedia.